Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini saya sedang bersama Bapak Muhammad Ishak, salah satu tenaga pendidik di SMK Al-Huda Sadananya. Beliau adalah guru yang mengampu guru produktif sebagai guru produktif di jurusan Desain Komunikasi Visual. Hari ini beliau menjadi salah satu responden di penelitian yang akan saya lakukan. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tolong dijawab. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Seberapa sering Bapak menonton program berita di televisi dalam 1 minggu terakhir, dan biasanya pada jam berapa Bapak menonton? Baik, biasanya saya menonton berita pada waktu malam hari setiap pulang sekolah. Biasanya pada jam 7 sampai jam 9 malam. Dalam seminggu biasanya saya menonton berita sekitar 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali, oke. Di tengah kemudahan akses berita lewat HP atau internet, apa alasan utama Bapak masih memilih untuk menonton berita di stasiun televisi? Alasan utama saya menonton televisi karena menonton berita di televisi karena ukurannya yang besar dibandingkan layar handphone, dan juga menonton berita di televisi adalah sebagai momen saya berkumpul bersama keluarga. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menilai keakuratan informasi berita di televisi jika dibandingkan dengan informasi yang beredar di media sosial atau grup WhatsApp? Menurut saya berita yang ditayangkan oleh televisi itu lebih akurat karena ada tim redaksi yang menyaring berita tersebut dibandingkan dengan berita di platform media sosial ataupun daring terhadap kredibilitas isinya. Kalau di media sosial seringkali judulnya menarik, tetapi berita yang ditampilkan kadangkala berisi hoaks. Dari berbagai jenis berita yang ditayangkan seperti politik, pendidikan, ekonomi, hukum, jenis informasi apa yang paling Bapak butuhkan untuk menunjang profesi sebagai pendidik di sekolah? Sebagai guru, saya paling membutuhkan berita tentang pendidikan, terutama kebijakan dari Kemendikbudristek terhadap perkembangan teknologi digital. Oke, berikutnya, apakah Bapak merasa berita di TV lebih aman atau lebih terpercaya karena adanya pengawasan dari lembaga seperti KPI dibandingkan berita di internet yang bebas? Iya, saya merasa lebih tenang menonton televisi karena tahu ada aturan dan pengawasan. Informasi yang disampaikannya biasanya lebih sopan dan bahasanya lebih tertata, sesuai untuk lingkungan pendidikan. Apakah Bapak pernah menggunakan informasi dari berita televisi sebagai bahan diskusi atau referensi dalam kegiatan di SMK Al-Huda Sadananya? Beberapa kali saya mengambil potongan informasi dari berita televisi mengenai isu ekonomi ataupun sosial untuk dijadikan bahan pemantik siswa untuk diskusi di kelas agar mereka melek terhadap informasi terkini. Menurut Bapak, apa yang membuat sebuah program berita di TV menarik untuk ditonton? Apakah karena pembawa beritanya, visualnya, atau kedalaman pembahasannya? Daya tarik utama bagi saya menonton berita televisi adalah cara pembawa berita menyampaikan informasi secara lugas serta visual pendukung seperti grafik ataupun video lapangan yang memperjelas isi berita tersebut. Apakah penggunaan TV digital saat ini memudahkan Bapak dalam mendapatkan kualitas gambar dan suara berita yang lebih baik di lingkungan rumah maupun sekolah? Sangat memudahkan. Sejak beralih ke televisi digital, siaran berita yang kami terima jauh lebih jernih gambarnya, sehingga data-data teks yang ditampilkan di layar televisi lebih jelas.
Apa kekurangan utama berita televisi menurut Bapak yang membuat orang-orang saat ini mulai beralih sepenuhnya ke portal berita daring? Kekurangan. Ya, Kekurangan utamanya dari berita televisi adalah soal aktualitas waktu. Berita televisi terkadang seringkali baru tayang, baru muncul beberapa jam setelah kejadian. Sementara di portal daring ataupun berita dari media sosial informasi bisa muncul pada hari itu juga. baik. Pertanyaan terakhir, sebagai seorang pendidik, program berita seperti apa yang Bapak harapkan tetap ada di televisi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan? Harapan saya terhadap program berita tetap mempertahankan kedalaman investigasinya dan tidak hanya mengejar viral saja, agar bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan bagi guru dan juga siswa. Baik, terima kasih Pak. Selesai sudah wawancara kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.